Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, gue Falan. Selama beberapa menit ke depan, gue bakal membawakan sebuah podcast yang berjudul Para Pencari Cahaya Kehidupan. Buat teman-teman yang sedang rebahan atau sedang dalam perjalanan, bahkan sedang gabut, selamat mendengarkan dan menikmati podcast gue kali ini. Mungkin gue bakal sedikit mengutip dari buku karya seorang Sunali Agus Eko Purnomo dan menyatukan sedikit pemikiran yang gue pelajari tentang tema kehidupan ini. Para pencari cahaya kehidupan. Perjalanan mencari cahaya kehidupan memang melelahkan, penuh tantangan dan cobaan, bahkan terkadang harus sendirian. Tapi di balik itu, maka akan kau temukan keberkahan, kedekatan dengan Tuhan, dan hikmah akan kehidupan. Dalam kehidupan, manusia minimal itu tuh kayak menempuh 3 jalan. Nah nih, jalan yang pertama, ada jalan penuh kegelapan, yang hanya membawa penderitaan dan juga kesedihan. Kedua, ada pula jalan yang redup, kadang bahagia, namun sering juga sengsara. Dan yang terakhir, ada juga yang menempuh jalan yang terang, jalan yang membawa kebahagiaan dan dipenuhi dengan keberuntungan serta keberkahan. Dalam menjalani hidup, memang akan ada banyak hal yang bisa membuat kita merasa sedih. Entah hal tersebut karena hubungan yang kurang baik dengan keluarga, mungkin mengalami masalah dengan kekasih dan teman, mungkin ini sering, yang ini malah sering kan? Atau bahkan kecewa dengan diri sendiri. Buat kalian yang sering kecewa dengan diri sendiri, kita bahas deh di sini ya. Ada kalanya kesedihan itu memang terasa begitu menyiksa. Apalagi ketika hal itu terjadi, tidak ada seorang pun yang bisa mengerti dan diajak berbagi. Terkadang kita kayak ngerasa seperti itu gitu kan. Rasa sedih dan terpuruk itu memang wajar, tapi jangan terlalu larut di dalamnya. Ingat, jangan terlalu larut. Itu ya gimana ya, namanya juga hidup gitu kan. Kebahagiaan dan kesedihan memang datang silih berganti. Bukankah gini, jika kita tidak pernah merasakan kesedihan, kita mungkin gak bakal tahu arti kebahagiaan, ya kan? Banyak juga sih kayak yang seolah merasa bahagia gitu. Banyak pula yang seolah kayak merasa mendapat keuntungan yang gak ada habisnya, seolah keajaiban demi keajaiban selalu datang menghampirinya gitu kan. Seolah hidup melewati jalan yang terang karena adanya cahaya sejati yang menemani. Namun setelah kita jalani, setelah kita lakoni juga, cahaya itu ternyata hilang. Dan ternyata cahaya itu kayak cahaya semu gitu loh, yang sering menipu sehingga yang ada hanyalah kegelapan. Kayak kita tuh gak tahu harus ngelakuin apa lagi, gak tahu apa yang menjadi kesalahan dan penyebab kegagalan. Mungkin akhirnya kayak bakal berujung pada kayak penyesalan, kekecewaan, dan kesedihan yang begitu mendalam. Mungkin terbenam gitu dari dalam hati kita, kayak merasa menyalahkan segala keadaan. Bahkan punya pikiran, kenapa Tuhan selalu mengecewakan dan tidak adil. Kayak gak pernah memberi kita tuh kelayakan dan kebaikan seperti yang telah diterima oleh kebanyakan orang. Nah di sini kita tuh diuji kesabaran dan kesyukuran yang diperlukan. Pasrah dan tawakal itu menjadi tombak ujungnya. Akhirnya diri pun menyadari dan tertanam dalam hati siapakah sebenarnya Tuhan yang asli, yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Oleh karenanya kita coba untuk mendekat, menangis, bersujud, dan taubat, seolah menjadi pelipur lara dalam hati, dan tanpa disadari kehidupan mulai ada perbaikan dan kebahagiaan pun mulai dirasakan. Dalam menempuh perjalanan ini, minimal manusia harus sadar
dan mengetahui 3 hal paling mendasar dalam kehidupan. Mungkin dari kalian ada yang belum sadar, ya kan? Nah, di sini gue coba jelasin supaya kalian sadar kembali. Pertama, mengenai naluri kehidupan. Nah, maksudnya gini, segala hal yang menjadi naluri manusia dan memperbaikinya agar terpeciklah setitik cahaya sebagai jalan keluar. Harapan itulah naluri dasar setiap insan yang dilahirkan, agar tenang dan berhasil mengarungi susah senang kehidupan. Dan yang kedua, mengenai nurani kehidupan. Nah, nurani kehidupan sendiri maksudnya begini. Apa saja yang menjadi keinginan hati, merawatnya, menjaganya, agar tidak mudah tertipu daya usaha nafsu setan. Nah, siapa nih dari kalian yang mendengarkan podcast gue pernah tertipu daya atau bahkan sering? Nah, think again, kita pikir lagi, kita telaah lagi kembali, dan akhirnya setitik cahaya tadi tidak redup dalam menghadapi berbagai permasalahan kehidupan. Supaya cahaya itu tidak redup, agak belibet. Jangan sampai tertipu daya oleh nafsu setan, gitu loh, ya kan? Nah, dan selalu ingat, menghidupkan yang sunnah dan meninggalkan yang haram itu salah satu jalannya. Dan yang ketiga, mengenai cahaya kehidupan itu sendiri, bukan lagi cahaya semu, tetapi cahaya yang benar-benar hakiki. Menjaga ketulusan dan keikhlasan dalam hati pada yang di langit, serta tak lupa selalu menyebarkan cinta kasih pada segala apa yang ada di bumi. Itu menjadi kunci yang melengkapi. Jika kita diberi pilihan oleh Tuhan, mau kebahagiaan atau kesedihan, pasti dari kalian yang mendengarkan podcast gua, bahkan gua sendiri, itu bakal memilih kebahagiaan, gitu loh. Gak mungkin kesedihan. Siapa yang mau kesedihan? Gak ada yang mau kan? Nah, sebenarnya pada umumnya Tuhan itu ingin kita atau kalian yang mendengarkan sebagai manusia tuh selalu mendengar apa yang Tuhan perintahkan dan selalu berjuang mendapat kebahagiaan. Maka dari itu, buat teman-teman gue sekalian, tetap semangat berjuang dalam meraungi dan bergelut di kehidupan ini. Apapun yang kita inginkan dalam hidup, orang lain juga menginginkannya. Percaya pada diri kita sendiri, cukup untuk menerima gagasan bahwa kita memiliki hak yang sama untuk itu. Mungkin cukup sekian podcast gue kali ini. Gue Falan, pamit undur diri, dan sampai jumpa di next episode podcast Ruang PH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.